Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Jose Marwanto, senang sekali bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam obrolan santai tetapi serius nih ya. Sersan satu, serius, santai, sampai tujuan. Bersama dengan teman-teman dari MPK Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, yang selalu menyuarakan gitu ya, peristiwa-peristiwa apapun juga dalam perspektif nilai-nilai kekristenan. Nah, di edisi kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang lebih global karena kan gitu ya, kadang-kadang kita perlu ya menarik diri secara helikopter view lah ya, secara global view gitu seperti apa. Nah, ini akan bicara soal apa ya, tanggung jawab moral kita ya menyikapi persoalan-persoalan global. Dan yang mau kita angkat atau kita diskusikan adalah seputar isu-isu SDGs, ya, tentang Global Citizenship Awareness, Implementation of SDGs, yang bagaimana itu kita lihat dalam perspektif juga nilai-nilai pendidikan Kristen gitu ya, terkait dengan 12 tanggung jawab kita di bidang produksi dan juga konsumsi. Saya mengundang narasumber yang tidak main-main ini. Beliau ini adalah pengurus harian juga di MPK Indonesia, lalu juga dosen CBDC di Universitas Bina Nusantara. Beliau adalah Dr. Claudia Oki Hermawati yang sudah hadir di sini. Oke, halo, apa kabar Dr. Claudia? Bu Claudia, apa kabar? Pak Jose, terima kasih sapaan yang sangat hangat sekali. Ngomong-ngomong, saya biasa dipanggil ini Pak, Ibu Oh, Oki aja. Ibu Oki, oke. Saya biasanya panggil nama depannya. Ini Pak, nama tengahnya. Iya, Oke, Bu Oki ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan berkaitan dengan istilah-istilah ya, supaya mungkin masyarakat juga mulai mengenal dan memahami. SDGs, nah ini kadang-kadang kan pernah dengar, tapi mungkin banyak juga yang ini apa ya gitu, Bu. iya. SDGs nih ya Pak ya, ini menarik sekali ya. Jadi ini lebih kepada Sustainable Development Goals, yaitu satu kesepakatan Pak, Mhm, pembangunan global yang ya, mendorong untuk perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan. Jadi oke. ini berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Atau kalau di Indonesianya itu SDGs itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu sih Pak. Oke. Oke, jadi ini adalah kesepakatan dari banyak negara gitu ya, istilahnya termasuk juga Indonesia, bagaimana ke depan ini dalam proses pembangunan itu justru mungkin katakanlah ya ini asumsi saya, tidak merusak alam, tidak menciderai harkat manusia dan sebagainya gitu ya, tetapi justru yang sustain, yang bisa berkelanjutan untuk anak cucu kita. Itu seperti apa? Nah, secara khusus edisi kali ini akan bicara soal 12 tanggung jawab tentang produksi dan konsumsi. Demikian Ibu kira-kira ya. Iya, nomor 12 tepatnya Pak. Jadi Oh, nomor dua SDGs belas, ini sorry, ada nomor 17 12. poin. Iya, betul. Oke, yang itu berkaitan dengan tanggung jawab kita dalam hal produksi dan Iya, konsumsi gitu ya. betul sekali Pak. Mantap. Oke, jadi pendengar, kita akan bicara ya tentang bagaimana kesadaran kita sebagai warga negara global, sebagai warga negara dunia terkait dengan tujuan-tujuan pembangunan yang bisa diimplementasikan secara sustainable, secara berkelanjutan, dan itu terkait dengan tanggung jawab kita di bidang produksi dan konsumsi. Nah, Ibu Oki, apa yang relevan dengan kita di Indonesia terkait isu-isu ini kira-kira yang paling krusial, yang paling penting menurut Ibu? Nah, salah satu isu penting terhadap tanggung jawab konsumsi dan pangan. Nah, kebetulan saya sangat concern sekali terhadap lingkungan, Pak. Jadi di Oke. dalam ekologi, ya, di dalam bagaimana kita dengan bijak ya, dengan baik ya, untuk bisa mengelola ya limbah-limbah dan sebagainya dengan tepat gitu ya. Itu Mhm. yang akan jadi penekanan sih apa yang saya praktekkan juga tentunya, Pak Jose. Oke, tentang isu lingkungan itu yang akan menjadi apa namanya pembicaraan kita juga ya. Nah, menurut Ibu apa yang ideal seharusnya terjadi sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam SDGs ini terkait dengan lingkungan, Bu?
Iya, ini Pak Jose, kalau kita lihat ya target Indonesia bersih sampah ya sampai tahun 2025. Ini kan ada pengurangan sampah sebesar 30% dan Oke, penanganan sampah sebesar 70%. Nah, oke. kebetulan saya ini kan mengajar mata kuliah di Character Building, Pak. Character Building Development Center tentang kewarganegaraan, di mana salah satu isunya mahasiswa itu melakukan project based learning dan mereka memilih tema-tema dari poin nomor 1 sampai 17 SDGs ini diimplementasikan langsung ke masyarakat. Nah, nomor 12 menjadi satu hal yang juga saya komitmen untuk lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang pengelolaan sampah. Itu yang saya lakukan, Pak Jose, yang saya praktekkan. Oke, jadi itu adalah komitmen Indonesia dengan demikian ya, Bu Oki ya, untuk tadi mengurangi sampah sampai Betul. ada level 30 dan 70% gitu ya. Wow. Iya, 2025 Pak, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLKH. Ini ini udah Targetnya Indonesia 2024 bersih ini sampah masalahnya. 2025. Bagaimana menurut Anda, apakah kita sudah cukup berhasil atau masih kurang, atau bagaimana penilaian Anda sebagai akademisi, Bu Oki? Ya, saya merambah di akademisi, kita mulai dengan satu komitmen untuk menggarap generasi muda, Pak. Jadi anak-anak Hmm, muda ini kita bukakan tentang satu kesadaran bahwa kalau kita hidup nih ya, kita mesti peka terhadap isu-isu yang secara global digaungkan, disepakati, dan kita terjun di dalamnya. Sebagai satu dosen kewarganegaraan, saya menekankan kepada mahasiswa kita punya kewarganegaraan itu dua loh, sebagai warga Indonesia tapi juga sebagai warga negara global. Jadi pekalah terhadap isu-isu yang ada di dalam konteks global, dan salah satu isunya itu di dalam SDG. S itu ada berbagai macam isu, misalkan tentang kualitas pendidikan, ketidaksetaraan dan sebagainya gitu. oke. Nah, ini Jadi kalau dari generasi muda Pak, kita mau mulainya Pak. itu susah nggak sih, Bu, untuk generasi muda yang orang bilang sekarang kan ya lebih cuek atau lebih I don't care lah dengan soal-soal di luar, sesuatu yang terkait dengan diri saya, mental healing, atau juga yang menyenangkan gitu. Ekologis lagi apa? Apakah ada kepedulian terkait hal itu? Nah, ini menarik ya apa yang Bapak Jose sampaikan ya. Kalau kita berpikir, saya mengajar banyak kan generasi Z ya Pak ya, di Ya, mana mereka itu memang menjadi sangat spesial sekali ya. Mereka cepat sekali belajar, tapi mereka juga adalah orang-orang yang humanis Pak. Jadi di sini ketika dibukakan kesadaran, waktu saya melihatnya ya, mahasiswa anak-anak muda ini bergerak dengan cepat dengan cara-cara kreatif yang sebenarnya kita generasi sekarang ini amazed ya, kagum ya, karena mereka ternyata mampu mengimplementasikannya dengan baik, padahal mereka itu masih dalam taraf terus belajar ya. Ini satu hal yang saya ya. dapati luar biasa ya, ketika kita memantik mereka, membukakan, mereka mengerjakannya di lapangan, terjun ke masyarakat, membukakan kesadaran itu dengan cara-cara yang kreatif ya. Ada campaigns, ada kampanye yang mereka lakukan. Dan ini saya lihat memberikan satu spirit ya, bagaimana generasi Z khususnya ya yang kita banyak Betul. lihat di sini ya. Milenial ya, Itu Bu. mereka keren keren Pak Jose, menjadi satu Oh, pelaku yang positif dalam masyarakat menerapkan isu-isu global ini. iya, jadi anggapan bahwa mereka tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan peristiwa sosial itu keliru sebenarnya terhadap stigma yang keliru ya, Bu Oki ya, terhadap generasi-generasi Z ini. Justru mungkin karena mereka dengan lebih mudah terpapar oleh informasi-informasi global, entah lewat sosial media atau apapun, mereka jadi awareness-nya justru lebih tinggi, apalagi terkait dengan isu lingkungan gitu ya. Itu dekat sekali dengan mereka ya. Justru begitu ya, Bu Oki ya. Iya, justru begitu, Pak. Jadi isu-isu malah mereka lebih bisa menggalinya lagi ya. Yang kita nggak tahu, mereka bisa lebih tahu. Ini ada gerakan ya, anak muda bebersih sampah ya, di apa, di kali dan sebagainya, di sungai. Dan mereka terinspirasi. Mereka ya karena dekat dengan medsos ya, memberikan dampak positif juga ya. Ada gerakan-gerakan semacam ini. Oke. Nah, salah satu hal barangkali yang bisa di raise up isunya adalah ini, Bu, soal penggunaan plastik misalnya ya.
Ini kan ya kemarin dalam debat-debat itu calon pemimpin itu kan juga muncul isu-isu gitu kan soal penggunaan plastik ya, entah itu minuman atau makanan. Kan sekarang memang lebih praktis sebenarnya menggunakan plastik. Tetapi kesadaran itu mulai bangkit juga di kalangan anak muda. Bagaimana Anda melihatnya isu soal plastik misalnya? Iya, jadi kalau bagi saya Pak Jose ya, kita kan mesti jadi teladan nih ya. Saya Hmm. sudah cukup lama mempraktekkan untuk tidak menggunakan plastik, Pak. Wow. Jadi tas-tas yang ada itu sudah, terus kemana-mana bawa tumbler dan sebagainya itu menjadi satu hal. Nah, jadi kita menjadi role model bagi orang-orang ya yang saya ajar ketika ketemu guru sama guru, kemudian mahasiswa. Itu yang pertama, prinsip pertama. Jadi kita Hmm. jangan jargoni ya, bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni, nggak bisa Iya, iya. lakuin. Nah, itu sudah jadi batu sandungan tuh Pak. Kalau Iya, kayak iya, gitu, iya. kita mesti praktekkan itu dari diri kita sendiri. Itu yang Hmm. pertama gitu ya. Yang kedua, praktekin juga dalam keseharian ya. Saya sendiri di rumah pisahkan sampah Pak Jose ya. Jadi bukan hanya Oh. kita lihat di kampus misalkan ya, saya pisahkan sampah kertas gitu ya, kemudian apa limbah-limbah itu plastik, kemudian elektronik juga gitu ya dan sebagainya itu saya bisa pisahkan dan ketika ini saya drop limbah saya, sampah saya itu yang sudah dipisah-pisahkan ke satu tempat ya ke ekosistem Hmm. untuk kemudian diolah dengan tepat. Jadi saya Hmm. tahu kemana sampah saya itu akan pergi gitu ya. Nah itu Oh. mulai dari diri sendiri dulu. Jadi ketika kita bicara membukakan kesadaran, mereka juga melihat aksi nyata ya dari kita Oke. orang dewasa. Untuk bisa juga mempraktekkan tentang misalkan pengurangan sampah. Ya, nanti kita bisa Hmm. berlanjut kepada konsumsi juga ya, itu juga Hmm. saya coba Hmm. praktekkan juga ya. Saya bilang ke Hmm. mahasiswa, coba lihat kulkas kalian ya. Pasti banyak sekali makanan-makanan yang sudah hampir expired dan Iya. sebagainya. Kalian timbun di sana. Sementara ada sekelompok orang yang mungkin dying, kelaparan dan sebagainya. Kenapa juga nggak bisa kita juga sharekan, bagikan itu. Jadi hal-hal praktis, hal-hal kecil menjadi satu awareness yang terus dibukakan di dalam diri kita dan juga kita delivered ya. Kita sharekan kepada orang-orang yang kita ajar dan temui. Itu menjadi satu hal yang powerful sih Pak ya. Eh, Dibandingkan waktu kita nggak lakukan di kelas-kelas, di sebagainya, kalau kita nggak mulai dari diri kita, nggak ada spiritnya, Pak Jose. Ya, ya, ya. Jadi ini barangkali juga sebuah sebuah apa ya? Standar moral barangkali di kalangan generasi Z, bahwa tadi soal jarkoni gitu ya. Jadi bagi generasi muda, generasi Z itu barangkali nilai moral itu bukan saat Anda bicara, tapi saat Anda melakukan gitu. Jadi kita diukur bukan karena apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu satu standar moral tersendiri ya, Bu, di kalangan generasi Z gitu. Iya betul Pak Jose, berapa mahasiswa ya dalam dialog, dalam interaksi mereka katakan Miss Oki ya, dia bilang saya akan sangat respect terhadap orang, maksud saya kami itu akan sangat respect terhadap orang dewasa yang banyak memberikan teladan. Jadi mereka itu melihat ya sebenarnya kita orang-orang dewasa ya dari ujung kaki sampai rambut apa yang dilakukan dan sebagainya mungkin kita nggak sadar ya. Nah itu ada dua hal. Kalau ketika mereka respect terhadap kita ya mereka mau sekali belajar dan melakukannya. Jadi sebenarnya kita orang dewasa menjadi role model. Mereka katakan ya, kalau saya lihat guru, misalkan ya guru, pengajar gitu ya, sudah tidak respect terhadap apa yang dilakukan, itu sudah mereka sudah dalam tanda kutip ya, tutup mata ya terhadap apa yang kita katakan. Jadi respect ya, itu salah satu hal yang saya sering dengar ya di kalangan anak muda digaungkan. Saya akan respect kalau memang itu orang tersebut, mereka sebutnya orang tersebut layak mendapatkan respect saya gitu. Oke, oke, Gitu. wow, gitu ya. Nah, gini, Bu, tentu ketika katakanlah kita semua tidak hanya generasi muda itu lalu mengimplementasikan kepedulian kita kepada lingkungan hidup ya, kepada ekologi, terus terutama soal cara kita berproduksi dan berkonsumsi tadi yang menghasilkan bertonton sampah katanya begitu ya setiap harinya. Ya ada yang memang didrive atau didorong karena ya pedulilah lingkungan, ada isu lingkungan. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, apa sih yang menjadi landasan kita, Bu, sebaiknya
kita peduli dengan hal itu, peduli dengan isu-isu global? Apa yang mendorong kita sebaiknya ke sana, Bu? Wah, ini menarik Pak Jose yang Bapak sampaikan ya. Apa yang mendrive kita ya? Hmm. Satu hal saya ingat ya Pak ya, ini kan dunia pada waktu Tuhan ciptakan itu beauty ya. Ada truth, ada beauty, ada goodness, ada keindahan, kebaikan di dalamnya. Nah kita lihat nih ya, dalam perkembangannya ya manusia, orang-orang berdosa itu nggak karu-karuan Pak. Mengelola dunia yang sudah indah, yang sudah teratur, ada keindahan, keteraturan di dalamnya, diolah menjadi nggak karu-karuan, sehingga alam pun juga ya, Alkitab juga katakan ya, seakan-akan mereka itu juga suffering, menderita tuh gara-gara manusia yang greedy, serakah, mengelola hanya untuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada satu panggilan ya. Kalau kita lihat di Kejadian itu ada mandat budaya ya. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya ada satu perintah untuk kita bisa peduli ya terhadap dunia yang indah yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, di Roma sendiri juga disampaikan kan ya, bagaimana seluruh makhluk itu juga menantikan ya, kita meridim. Jadi apa yang mendrive ya kita ngomong aja, kita sebagai as a Christian, orang Kristen ya, bukan cuma jago kandang ya, tahu tentang misalkan teologi, pengetahuan dan sebagainya, tapi nggak bisa memberi warna gitu ya, memberi warna, memberi pengaruh, bahkan kita bertransformasi untuk kebaikan dunia yang memang indah, yang dihuni oleh seluruh makhluk apapun itu ya, manusia, kemudian makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Ini menjadi satu spirit kita sebagai as a Christian, sebagai seorang Kristen. Kita harus mempraktekannya ya, tidak menjadi eksklusif tetapi kita inklusif ya di dalam tema-tema seperti itu. Nah, ini yang menjadi hal yang penting Pak Jose. Ya, itu saya pikir perlu diwariskan kalau demikian ya Bu ya, kepada generasi muda, anak cucu kita gitu kan, dan itu melalui proses pendidikan tentu saja, karena cara yang paling efektif untuk mewariskan nilai-nilai itu kan lewat pendidikan ya, dan karena itu kan turun-temurun baik secara formal ataupun juga informal melalui pendidikan di keluarga, lingkungan, komunitas dan sebagainya. Nah, Bu, tantangan kita nih ke depan Bu, terkait dengan isu-isu tadi, isu-isu soal lingkungan, lalu soal sampah dan sebagainya, itu menurut Ibu apa sih yang men-challenge kita, menantang kita lah ke depan itu? Iya, kalau kita lihat ya Pak Jose ya, bagaimana seluruh dunia juga sudah sepakat ya menanggulangi masalah-masalah isu-isu dunia ini. Saya lihat tantangannya ya, bagaimana antara regulasi ya, pemerintah komitmen, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga setiap pejabat-pejabat yang ada di dalamnya, dan setiap kita itu menjadi satu tantangan yang cukup sulit karena bicara tentang komitmen ya. Komitmen itu kan tidak 1 hari 2 hari tetapi terus menerus. Itu menjadi satu tantangan ya. Ada sinkronisasi dari hulu sampai hilir ya. Nah, itu yang menjadi hal yang cukup sulit ya dilakukan. Tetapi Pak Jose, saya terus melihat ada hal-hal positif karena kita menggarap anak muda, menggarap generasi muda yang sebenarnya menjadi satu peluang yang besar. Kesadaran-kesadaran itu disuarakan ya, disuarakan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, lalu juga bahkan di institusi-institusi, baik lembaga Kristen maupun non-Kristen, semuanya juga harus menyuarakan. Nah, ini dimulai dari pemimpin, Pak. Kalau pemimpinnya sendiri tidak membukakan, tidak memiliki kepedulian gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan ya. Akhirnya ya yang bergerak misalkan anak muda, tapi nanti waktu dia kepentok dengan regulasinya gitu ya. Karena kan pernah ada anak muda gini Pak Jose. Saya juga lihat ya, sampah sudah dipisah-pisahkan ya, tong-tongnya ya, ini yang organik, ini nggak organik. Sudah dengan santainya gitu ya, ada kemudian sampah itu dicampur. Sampai yang lihatnya, saya juga pernah lihatnya sampai bengong-bengong. Ini orang udah masukin sampah sesuai dengan urutannya, organik dan sebagainya, berbagai macam jenis tuh. Tapi ketika sudah kami melihat ini dikumpulkan ya gitu ya, jadi satu dituang semua loh. Ini gimana ya? Betul. Nah, ini kan banyak unsur kenapa prakteknya bisa kayak gitu ya. Itu mungkin problem di negara kita ya, di mana kesadaran itu masih di level kosmetik ya Bu ya, artinya di permukaan aja,
Ya pokoknya ada tempat sampah organik dan non organik, entah itu di public area gitu kan, di mall atau di sekolah atau di rumah sakit gitu ya. Tapi at the end muaranya tetap dicampur gitu kan. Nah, ini kan masih kesadaran yang superficial, yang kosmetik gitu. Saya membandingkan, saya kemarin ngobrol sama seorang kawan ya. Saya juga belum pernah ke Jepang sih, tapi dia mengatakan, tahu nggak di Jepang itu nggak ada tempat sampah loh. Hah, serius? Terus jelek dong jadinya? Enggak, justru karena orang itu benar-benar nggak memproduksi sampah, apa ya, hati-hati banget dalam memproduksi sampah, sehingga tidak dibutuhkan lagi tempat sampah di dalam public area gitu ya. Nah, sampai di tahap itu roadmap kita kan kayaknya masih jauh banget nih Bu Oki. Masih Bebas jauh banget nih sampah gitu kan. 2025, Pak. Atau katakanlah kita bisa menerapkan seperti di Singapura, katakanlah ada hukuman yang atau law enforcement yang tegas gitu ya. Tapi itu pun juga apakah memungkinkan di Indonesia? Iya, iya, ini menjadi satu hal yang menarik ya, kalau tadi kembali merujuk ya, target Indonesia bersih sampah 2025 ya, pengurangan sampah 30%, penanganan sampah 70%, terus bebas sampah mulai dari 2020 ya Pak, ini sudah 2024 ya. Nah, Iya. berarti kan tahun depan harusnya sudah bisa ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya masih saja ya. Nah, ini sekali lagi ya Pak ya, ini perlu satu koordinasi bersama mencapai SDGs 12 ini, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja rasanya ya, tapi berbagai pihak ya, Hmm. berbagai pihak komponen masyarakat di dalamnya. Ini tapi Pak Jose banyak juga loh Pak ya, saya lihat ya ada kesadaran-kesadaran yang mulai terbuka ya, universitas dan sebagainya, mereka Hmm. mempraktekannya ya, Hmm. misalkan membangun satu rumah kompos gitu ya. Iya, Lalu betul kompos betul. itu hasilnya untuk pupuk ya, pupuk di Pupuk betul. halaman dan sebagainya. Jadi ada hal-hal kecil ya, menaungi ya. Tapi ya menuju Indonesia emas kan ya Pak ya, kita harus optimis kan. Betul. Itu Optimis. bagaimana kita Jangan mengadakannya ya. sampai jadi Indonesia cemas, Indonesia Oh emas iya ya. betul, emas bukan cemas ya. Tapi Bu, aku pernah wawancara beberapa tahun lalu dengan teman di Jawa Timur yang menginisiasi namanya bank sampah. Jadi dia Hmm. itu keliling, dibeli sampahnya, walaupun harganya ya murah lah ya, tapi itu tidak boleh diambil langsung uang itu, tapi ditabung, ditabung dan boleh diambil 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu ya. Makanya namanya bank sampah. Jadi misalnya hari Oh. ini dapat sampah, let's say berapa ya, Rp500 gitu kan, saya beli 500, ya, besoknya 500 gitu kan, lama-lama kan jadi banyak gitu ya, 6 bulan ya lumayan untuk di akhir Juni barangkali bisa diambil untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi itu menurut aku keren sebenarnya secara konsep ya. Dan dia mengolah lagi kan sampah itu di pabrik gitu kan, lalu didistribusikan lagi untuk menjadi material mentah kepada industri gitu. Ide yang bagus, tapi kenapa tidak dibuat secara skala masif ya, Ibu ya? Iya, ini menjadi satu PR ya Pak ya, menjadi tantangan ya. Tapi PR kita ya, PR. positif ya, lihat bersyukur ada orang-orang yang menginisiasi ya. Memang kadang kita perlu didorong-dorong sih Pak ya. Jadi Oke. ada iklan-iklan itu, kelola sampahmu jadi duit ya. Walaupun sebenarnya duitnya nggak seberapa gitu ya. Iya, Waktu saya betul. bawa limbah saya itu Pak ya, banyak gitu ya, cuman 5.000 Pak, tetapi ada satu Oh, kepuasan yang berbeda, 5.000-nya juga nggak bisa diambil, itu berupa voucher gitu kan, 5.000, lima oh, ribu gitu ya, untuk 4 kilo, 5 kilo sama saya kan ada perhitungnya ya, dihitung misalkan yang jenis plastik berapa dan sebagainya, 800 rupiah Pak, bukan 800.000 per kilo, tapi ya, kepuasannya itu bukan nominal uangnya. Nah, beda ya, syukur-syukur kalau nominal uangnya kayak tadi ya, teman Bapak itu bisa besar. menghasilkan, bahkan bisa ini, wah itu bagus sekali. Nah, karena sampah saya adalah sampah rumahan, sebagai bertanggung jawab, minimal senangnya gini Pak, saya tahu kemana sampah saya itu pergi dan diolah dan nantinya jadi apa, itu diupdate, diinformasikan. Jadi kita tahu sampah kita perginya kemana, jadinya seperti apa, itu bisa Oke. terupdate dengan baik. Nah itu ya, tapi ini ya berarti ada blessing-nya juga ya, yang tadi teman Bapak itu ya bisa menggerakkan satu ekonomi. Nah itu benar-benar Pak, SDGs berkelanjutan Pak, Sustainable Berkelanjutan, Development Goal-nya betul, tercapai Pak. betul. Yang seharusnya menjadi sampah yang tidak berguna
tapi lalu di recycling ya. Ada recycling proses gitu kan, ekonomi recycle lah. Siklus ekonomi seperti itu yang diputar lagi menjadi bahan mentah lalu dilempar ke industri jadi keset lah atau jadi ember lah atau jadi apa gitu kan, masih memungkinkan. Keren banget. Nah, ini memang tadi, tapi kembali mungkin menggarisbawahi soal nilai-nilai kekristenan yang menjadi panggilan kita juga ya Bu Oki ya, terkait dengan mandat budaya di kekristenan sendiri ya, supaya kita juga peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan kita ini ya. Itu yang mungkin perlu juga kita garis bawahi dalam perbincangan kita, Bu Oki ya. Ya, jadi kesadaran kan kita kebanyakan membahas ya, kan ada dua mandat ya, mandat Injil gitu yang menyaksikan Kristus sebagai Tuhan ya di dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Tapi ada satu mandat lagi yang saya rasa mungkin kebanyakan kita juga nggak sadar. Ada mandat budaya loh di dalamnya yang harus kita ejawantahkan. Nah di sini saya melihat ya gereja, kemudian institusi Kristen itu kurang di dalam kampanye ya, mengkampanyekan hal ini ya. Artinya kan kalau misalkan Yeremia bilang kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga kita harus berdoa. Tapi orang Kristen bukan cuma boleh berdoa saja, tetapi juga harus mewarnai ya, terjun langsung ke dalam masyarakat. Jadi kita tidak berkutat dengan bacaan-bacaan dan sebagainya, tapi implementasinya kita jauh di dalamnya. Nah, panggilan kita nggak kayak gitu Pak Jose. Panggilan kita terjun ke dalam masyarakat, mewarnai bersama-sama dengan seluruh masyarakat dari berbagai macam latar belakang, kepercayaan, kita bersatu bersama-sama untuk mewujudkan ya Indonesia emas, Indonesia bukan cemas itu ya, karena banyak isu. Nah, menjadi satu hal yang menjadi shalom ya, menjadi shalom bagi Indonesia. Itu Pak Jose. Ini campaign semacam ini saya lihat ya di gereja, di lembaga Kristen kurang sekali digaungkan ya. Oke, menarik. Pendengar, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang pemikir dari lupa, tapi seorang perempuan ya, kalau nggak salah Arne Nice atau siapa ya namanya. Tapi dia mengutip begini, karena dia seorang pemikir di dunia lingkungan juga. Dia menyitir salah satu ajaran yang sangat fundamental di dalam kekristenan, yaitu cintailah sesamamu itu ya, love thy neighbor gitu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, cintailah tetanggamu. Kalau secara letterlek kan kita bicara seperti itu. Nah, yang dia sebut sebagai sesama atau tetangga kan selama ini secara moral kita hanya asumsikan itu adalah manusia. Jadi ya tetangga saya, sesama saya, manusia di tetangga saya lah gitu, orang-orang yang dekat dengan saya. Tetapi Arnaiz ini menafsirkan bahwa yang namanya sesama, tetangga, itu bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup, lalu juga lingkungan, pohon-pohon, sungai-sungai, gunung, ya, pematang sawah, lalu tanah, lalu udara, iklim, dan sebagainya. Itulah sebenarnya juga menjadi bagian dari pengertian sesama yang harus kita cintai itu, atau tetangga yang harus kita cintai. Jadi itu ada satu penafsiran yang lebih luas dari perintah yang sangat basic dalam kekristenan untuk mencintai sesama kita. Dan kiranya perbincangan hari ini bersama dengan Dr. Claudia Oki Hermawati atau Ibu Oki dari Universitas Bina Nusantara ini membuka kesadaran kita, karena itu yang paling mahal kan, kesadaran kita untuk mulai bertindak, bergerak, melakukan action kepedulian kita dari hal-hal yang sederhana. Ibu Oki, terima kasih sudah mampir di program bersama dengan MPK dan Radio Heartland. Sukses untuk Ibu dan juga salam untuk teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih Pak Jose. Kita terus galakan ya Pak Jose untuk kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat melalui berbagai macam isu di sekitar kita. Terima kasih untuk pembicaraan bermakna ini dan sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua juga. Salam juga untuk rekan-rekan Bapak ya di radio ya. Oke. Saya pamit undur, keep on growing and never give up.